iPhone 7 yang digunakan setengah tahun dan sekarang udah turun drastis. Apakah masih worth it di tahun 2020? Yuk kita langsung reviewnya. Halo guys, kembali lagi ke channelnya Angga Zambler. Mari kita langsung aja reviewnya si iPhone 7. Dan seperti biasa sebelum kita review, gue mau bahas dulu harga dan speknya. Jadi gue itu beli di harga 3 jutaan dan itu pun barang second. Untuk internal storage-nya 128 GB. Tapi untuk harga segitu dengan spek A10 Fusion 16 nanometer, layar 40 inch, jadi lumayan compact, LCD display 750 kali 1334 dengan PPAP 326, sudah 3G touch, stereo speaker, dan juga punya baterai sebesar 1960 mAh yang bisa charging sampai 5 volt aja. Dan untuk desain dan displaynya terbuat dari kaca warna hitam yang jeblek, ketika itu barangnya masih langka banget. Dan kita misal ke depan untuk layarnya ketinggalan zaman banget. Di tahun 2020 yang layarnya sudah full screen semua, emang kerasa HP udah tua banget. Bezel atasnya dan bawah, bezel samping pun sangat tebal. Dan di depan juga masih ada home button yang berperan sebagai Touch ID juga, dan kecepatannya ini sangat cepat dan akurat. Tapi sayangnya misal tangannya sedikit basah atau sedikit keringetan aja, tapi tidak akan terbaca fingerprint sensornya atau Touch ID-nya. Dan untuk kualitas LCD-nya sendiri menurut gue udah bagus banget, khas Apple, punya warna sangat akurat dan punya detail yang sangat soft. Untuk pemakaiannya di bawah sinar matahari juga adjustable walaupun layar sedikit gelap. Terus untuk touch delay-nya gue nggak ngerasa sama sekali nggak ada touch delay. Emang HP iPhone itu terkenal nggak ada touch delay sama sekali. Dan ceritanya juga iPhone 7 overall sih touch sensitifnya sangat responsif dan tidak ada touch delay. Next, mari kita bahas si audio quality-nya. Yang pertama kita bahas quality-nya audio jack atau Lightning of iPhone jack. Ya, kalau bisa diingat di tahun 2016 ini HP-nya bikin tren nggak ada audio jacknya yang jadi viral. Tapi untuk kualitas audionya via Lightning 5mm iPhone jack ini menurut gue sudah bagus banget. Punya vokal yang jernih dan juga bass yang punchy tapi tidak lebar. Nah, untuk si speakernya untung ya udah stereo speaker dan earpiece juga berperan sebagai speaker. Dan untuk kualitasnya kelas stereo speaker menurut gue sayangnya mediocre atau bisa aja punya vokal yang cukup jernih. Dan sustain-nya sangat luas, cuman nggak ada bass sama sekali. Jadi vokal atau misalnya dengerin lagu dan juga volumenya tinggi bahkan ngerasa distorting. Tapi untuk detailnya ini speaker testnya gue recommended pakai earphone biar bisa dengerin lebih detail. Bedanya cek itu guys.
Mari kita bahas si kameranya. Kamera belakangnya cuma satu di zaman 2016, 12 megapiksel f/1.8, dan misal kita ke depan ada kamera depan sebesar 7 megapiksel f2.2, dan kualitas kameranya di tahun 2020 sih masih bilang cukup bagus. Kalau temperatur cenderung ke arah warm, punya detail yang oke walaupun nggak sharp banget, yang punya dynamic range, yang super specialim sangat bagus. Tapi sayang untuk kualitas kamera depannya di tahun 2020 memang ketinggalan zaman banget. Gambar cenderung wash out, detail yang kurang sharp, dan juga exposure sedikit open exposure. Nah, tapi walaupun gambar nggak terlalu bagus, tapi video recordingnya menurut gue untuk harga 3 jutaan terbaik yang dibanding sama Android 2020. Menurut gue recording HP iPhone 7 paling bagus. Kenapa? Kamera bisa resolusi 4K 60 fps, masih bisa stabilisasi, yang juga gambarnya nggak goyang-goyang. Dan misalkan kalian tahu dari dulu iPhone terkenal banget video quality-nya bagus banget, sampai sekarang pun Android gak bisa kalahin kualitas. Tapi ya untuk lebih detailnya ini dia video recording testnya, resolusi 4K 60 fps. Guys, video recording 1080p 60 fps di sekitar sini stabil banget, gambarnya juga bagus. Untuk harga untuk iPhone 2020 menurut gue udah cukup banget kualitasnya. Untuk gaming performance-nya, yang jadi si iPhone 7 pakai chipset A10 Fusion 16 nanometer, dan dia punya AnTuTu score sekitar 145207 dengan GPU score 47375. Dan main game berat kayak PUBG, Call of Duty Mobile bisa disettingan head dengan FPS yang sangat stabil dan tidak ada stuttering. Ini emang salah satu dari iPhone atau iOS, yaitu dari optimisasi gamenya. Cuman ada satu kelemahannya, aku rasa misal main game berat kelamaan si HP-nya itu kerasa panas banget, terutama bagian atas si HP-nya itu bakal kerasa super panas. Tapi untuk si gaming performance-nya gak bakal terlalu turun, masih playable. Dan untuk main game Mobile Legends juga ceritanya sama performanya sangat smooth, dan gue sama sekali gak ngerasa nge-lag. Itu dia untuk gaming performance-nya. Untuk para gamer, gue recommended iPhone 7 buat main gaming. Untuk UI experience-nya, jadi si iPhone 7 itu pakai software paling terbaru dari iOS, yaitu iOS 13.5.1. Bisa kita lihat, dan gue yakin tahun depan si iPhone 7 bakalan dapat iOS 14, ataupun di tahun 2022 dapat iOS 15. Juga ya salah satu kelebihan dari Apple yaitu softwarenya support yang bisa 5 atau 6 tahun. Keren banget. Tapi ya untuk pemakaian sehari-hari ini bisa support cepat dan sangat smooth. Gue bisa bilang ini performanya hampir secepat iPhone 11 Pro kalau dibanding sama step by step. Tapi ada satu kelemahan dari HP ini, yaitu si multitaskingnya yang pastinya gak mungkin sebagus iPhone yang baru. Tapi UI experience-nya untuk harga 3 jutaan udah bagus banget, sangat cepat dan super smooth kalau dibandingkan sama Android yang sama kayak Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Gue bisa bilang di sini jauh banget enjoyable.
dan jauh lebih cepat. Tapi ada satu kelemahan besar, yaitu bisa jadi jailbreaker. Atau alasan gue nggak mau beli HP ini yaitu si ketahanan baterai atau baterai life-nya. Jadi si iPhone 7 cuma punya baterai sebesar 1960 mAh yang hanya bisa charger 15 watt, yang sebenarnya bisa fast charge si HP ini 12 watt tapi nggak recommended. Jadi memang baterai sekecil itu ketahanan baterainya kurang bagus. Gue hanya bisa pakai HP ini dari jam 6 pagi sampai sore jam 3 atau jam 4-an. Itu baterainya udah drop 10-100%. Padahal pemakaian tidak cukup berat, hanya buat sosial media dan YouTube aja. Untuk screen on time-nya tuh hanya dapat sekitaran 4 jaman doang. Dan cuman di situ doang aja kelemahan baterai life-nya. Si iPhone 7 charger juga sangat lemot. Untuk kapasitas baterainya segini, gue ngecas dari 18% sampai 100%. Tuh waktu sekitar 2 jaman 10 menit. Lama banget. Banyak HP Android dengan harga segini ya bisa ngecas dari 20% sampai 100% butuh waktu sekitar 1 jaman. Dan di HP tersebut pun punya baterai jauh lebih besar, 2 kali lipat dari si iPhone 7. Itu dia walaupun baterai health masih 100% karena gue baru ganti baterainya, tapi performanya emang kurang bagus. Oke guys, videonya sampai di situ aja. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau video kelewat. Jangan lupa like dan subscribe. Thanks for watching. See you. Bye.